Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini tanggal 4 September 2023. Sebentar, tidak lama lagi setiap kita pasti akan istirahat. Akan datang waktu malam, semua kita akan tidur, kita istirahat. Tapi lebih dahulu kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Kita serahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Tidur boleh tidur, kita istirahat. Tapi nomor satu, bergaul karib dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan urusan daging, tidur urusan daging, ya. Tapi urusan dengan Tuhan itu diutamakan. Karena masalah dengan Tuhan, masalah rohani, masalah yang kekal. Kita mencari perkara yang kekal. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 38 ayat 22 dikatakan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Amin. Kalau kita tidak minta sama Tuhan, Tuhan jangan jauh, tapi kita sendiri jauh dari Tuhan, bagaimana? Maka oleh karena itu minta sama Tuhan, Tuhan dekatlah dengan aku, tapi kita harus dekat dengan Tuhan. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Doa Raja Daud, tapi Daud cinta Tuhan. Daud selalu dekat dengan Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang sempurna. Karena firman Tuhan katakan pula dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan sebuah pujian. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Renungan firman Tuhan malam hari ini dengan tema, dengan renungan yang akan kita baca. Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan akan menyatakan diri kepada kita semua pada saat nanti Tuhan akan menghakimi manusia. Oleh itu mari, sebelum itu tiba, mari kita senantiasa mendekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya nanti kita lolos dari masa penghakiman. Karena Rom 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi sama juga tidak ada penghakiman bagi orang di dalam Kristus. Ya, tidak mungkin saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman, ada penghakiman yang bagaimana seperti kita saat ini. Kalau kita taat kepada hukum, mana mungkin dipanggil polisi. Tidak ada penghakiman bagi orang taat kepada hukum, karena tidak melanggar. Yang masuk dalam proses penghakiman apabila melanggar, ada bukti salah, menjadi terdakwa, masuk di dalam penghukuman. Tapi bagi kita yang taat kepada firman Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan surga, lolos dari masa penghakiman, karena kita mau taat, menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari. Senang dan susah, ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan setiap saat, cinta Yesus. Perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu hidupku. Amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus juru selamatku. Ku perlu Tuhan selamat
Mazmur pasal 40 ayat 9, demikian firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Amin, haleluya. Di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus setiap waktu. Amin, haleluya. Senang dan susah, ku perlu Engkau Bapa-Ku Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah hatiku, sucikan mulutku dan pikiranku Bapa. Malam ini sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, sumber kehidupan. Taruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Bentuklah hidupku ya Yesus sesuai kehendak-Mu. Amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Bapa-Ku Yesus yang sangat kucintai. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, kekilafanku Bapa. Roh Kudus, peganglah hidupku. Roh Kudus, ajar aku. Roh Kudus, ingatkan aku akan firman-Mu. Amin, haleluya. Engkau ku nantikan setiap hari. Aku mau duduk diam di kaki-Mu untuk selalu dengarkan firman-Mu Tuhan.
puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dipelihara, dicinta, diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Senin malam hari ini tanggal 4 September 2023 adalah minggu yang pertama, Senin pertama, Bapak Ibu ya. Kita puji Tuhan kalau Tuhan sedang menyertai aktivitas pekerjaan Bapak Ibu, pelayanan dalam setiap kegiatan kita. Minta pimpinan Tuhan, kita butuh Tuhan, kita perlu sama Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Jangan sampai kita masuk di dalam penghakiman Bapak Ibu. Kalau masuk dalam penghakiman berarti akhir hidup kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan, ada janji Tuhan tidak masuk di dalam penghukuman, saudara. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Coba saya mau baca. Itu firman Tuhan. Saya berpegang kepada firman, bukan berpegang pada tafsir diri sendiri. Ya, firman Allah kita pegang, janji Tuhan. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti Kristus sebagai raja di dalam kehidupan kita. Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai di atas segala-galanya. Dan kita ada di dalamnya. Berarti sepenuhnya kita di dalam otoritas Tuhan. Berarti kita taat. Ya, tidak boleh bandel. Melakukan semua perintah Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita kerjakan. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, bukan seperti 5 gadis yang bodoh. Jadi kita seperti domba. Kata firman Tuhan domba, yang sudah saya bacakan ayatnya, Yohanes 10:27, selalu ikut Yesus. Dimanapun Yesus berada, di situ domba-dombanya ada. Demikian juga kita sebagai domba-dombanya Tuhan, mau selalu ada bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Malam ini kita mau baca Yeskiel pasal 35, satu pasal penuh. Ya, ayat 1-15, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia. Dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Perhatikan kata firman Tuhan, saudara. Lawan, dimusnahkan, hancur. Lawan pegunungan Seir itu Edom. Jadi tipe manusia yang apa? Mari, ini Seir, pegunungan Seir, Edom, tipe-tipe manusia berkarakter yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Mari, kenapa kok Tuhan katakan marah? Engkau akan menjadi sunyi, punah, musnah, sunyi sepi. Ayat 4, aku akan menjadikan kota-kota reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatikan ayat kelima. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan Israel menjadi makanan pedang pada hari Israel mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Yang pertama, saudara, kita lihat kesalahan dari Edom, ya. Tuhan marah. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan sama. Tuhan itu adil. Tuhan itu sifat Tuhan kekal. Sifatnya Tuhan dari dulu sampai sekarang selamanya sama. Tuhan tidak suka kalau kita punya rasa dendam, permusuhan dan seorang. Apabila Bapak Ibu sudah punya rasa permusuhan, dendam, dengki sama orang, segera damai. Tidak boleh ada dendam, dengki di dalam Yesus. Harus ciptakan perdamaian. Kalau dalam Ibrani 12:14, haruslah kamu damai dengan setiap orang. Sebab tanpa kekudusan orang, karena orang kalau tidak damai, benci, itu berarti tidak kudus, Bapak Ibu. Ya, Ibrani 12:14 saya mau baca firman Tuhan. Ya. Ibrani pasal 12 supaya kita, maka saya selalu buka firman Tuhan ya. Jadi kita mau taat kepada firman Tuhan, ya, bukan taat kepada manusia. Ya, taat kepada manusia, manusia itu harus taat kepada firman Tuhan. Ibrani pasal 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita benci, ribut sama orang, terus dendam, permusuhan, berarti tidak ada damai itu. Berarti hati dendam dengki berarti tidak kudus. Kalau tidak kudus, tidak layak sama Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mau segera selesaikan. Ya, tidak boleh ada dendam dengki, benci, tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Terus ayat 6. Oleh sebab itu demi aku yang hidup demikian firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah dan darah orang mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Yang kedua nih, orang yang membunuh itu akan dihakimi sama Tuhan. Ini pasti. Dendam, kalau dendam dengki, benci yang pertama ya, sampai akhir ya, sampai mati dia dan masuk penghakiman itu. Ya, termasuk kalau tidak bertobat tuh contohnya ya. Terus kedua, pembunuhan. Kalau sampai pembunuhan terjadi terus mati, belum menyelesaikan, ya akan masuk dalam penghakiman. Itu kedua ya. Berikutnya, aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan menyamakan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan menemui juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berban orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengetahui kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya, sebutnya Tuhan ada di situ. Yang ketiga, kesalahan ketiga, boleh kita sombong, segala sesuatu dianggap milik kita. Bukan. Ya, di sini katakan apa? Dianggap apa? Dikatakan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku dan kita menjadi milikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Tidak bisa, saudara. Apa yang kita miliki itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tidak bisa. Itu semua Tuhan yang punya kok. 1 Korintus 10:26. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Mobil itu sebetulnya milik Tuhan. Dipinjemin ke kita, kita diberkati. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa ada saudara lahir di muka bumi itu atau punya mobil? Asli keluar dari kandungan ibu ada mobil ngikutin kita. Ya, terus ngikutin pula rumah semua. Enggak ada kan? Yang ada kita telanjang, bulat, enggak punya apa-apa, yang bisa cuma kita menangis. Kita bisa punya karena kita diberkati sama Tuhan, berkat dari Tuhan. Jadi semua itu milik Tuhan, bukan milik kita, ya. Ayat 11, oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka, dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Nah, jelasin tema firman Tuhan ini. Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Jadi orang kalau saat itu seperti saya bilang, dendam, permusuhan, ya, terus merasa semua dimiliki, ya, pembunuhan terjadi belum bertobat, ya, itu terus rasa kebencian yang timbul, ya, kebencian yang timbul, semua ini akan masuk di dalam penghakiman Tuhan. Terus berikutnya ayat 12. Dan kau akan mengetahui aku Tuhan mendengar segala pensetananmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel. Yang demikian gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali katakan terhadap aku mendengarnya. Jadi kalau kata itu sombong, tidak berkenan kepada Tuhan, itu nanti dituntut, diminta penghakiman. Seperti di dalam Matius pasal 12, saya mau baca. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36, demikian firman Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Nanti ada penghakiman kan. Jadi tutur kata kita hati-hati loh saudara. Jangan sampai sombong seperti pernah ada seorang berkata, oh Tuhan saya berani lawan Tuhan, saya masuk neraka. Jangan saudara, minta ampun sama Tuhan loh neraka. Kompor di rumah saudara berani lawan api. Ya, takut sama Tuhan, hati-hati mulut ya. Hati-hati, takut sama Tuhan. Jadi jelas di sini, mulut yang sia-sia, ucapanmu banyak sekali melanggar Tuhan, itu diminta pertanggungjawab akan masuk. Kalau tidak bertobat, masuk di dalam penghakiman. Ayat 14-15 yang terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Ayat 15 yang terakhir. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikian akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar, satu pasal penuh. Yeskiel pasal 35, ada 5 poin penuh. Yang pertama, mari kita bertobat.
Jangan sampai punya ada dendam, dengki, permusuhan, jangan sampai ya. Tapi kita berarti bertobat, takut sama Tuhan. Kedua, jangan sampai ada pembunuhan-pembunuhan, jangan sampai ya. Bertobat minta ampun sama Tuhan ya. Ketiga, jangan sombong merasa itu milik kita. Semua apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi kita harus berkata, Tuhan, apa yang kumiliki itu bukan milikku, tapi semua berkat Tuhan ada milik Tuhan. Yang keempat, jangan kita punya perasaan apa saudara? Kebencian di situ yang seperti ada 11. Timbul dari kebencianmu terhadap mereka, kebencian, dendam, kesumat tidak boleh ya. Kebencian tetap kita harus bertobat, tidak boleh punya rasa benci. Yang kelima, perkataan yang sia-sia, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dituntut bertanggung jawab sama Tuhan, masuk dalam penghakiman. Tapi kalau kita bertobat saat ini, tidak ada di dalam kehidupan kita dendam, dengki. Saya sendiri tidak pernah dendam, dengki, benci, permusuhan sama enggak mau. Segera diselesaikan sehingga hidup kita di dunia ini beres. Kalau damai dengan Tuhan, damai dengan sama, hidup kita berkenan sama Tuhan, dan Tuhan izinkan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita butuh Tuhan Yesus supaya Tuhan bentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap hari, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau setia, miliki karakter Kristus, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.